Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, warga jemaat GKP yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam perjumpaan kita dalam melaksanakan ibadah sektor, meski kita lakukan di rumah kita masing-masing, berhubungan dengan COVID-19 belum berakhir dari kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, meski acara ini barangkali bagi sebagian orang sudah membosankan, tapi saya menghimbau, marilah kita dengan serius, dengan sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan di tengah-tengah keluarga kita lewat ibadah sektor yang kita lakukan setiap minggu bersama-sama dengan anak-anak kita di rumah kita masing-masing. Karena itu sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, syukur dan terima kasih kami panjatkan kepadamu Tuhan atas segala pengasihan-Mu yang telah memelihara hidup kami dari hari ke hari. Hingga pada malam hari ini, kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing dalam rangka melaksanakan ibadah sektor, saat untuk mendengarkan firman Tuhan, sabda Tuhan yang menjadi kehidupan bagi kami. Karena itu persiapkan hati kami Tuhan, supaya firman Tuhan yang mulia dan kudus itu boleh kami sambut dengan hati yang gembira, berkuasa menuntun hidup kami untuk menjalani hari-hari kehidupan ke masa depan. Dengarkan kami Tuhan saat kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Khotbah pada ibadah sektor untuk minggu ini, minggu ketiga bulan November 2020 diambil dari kitab Yakobus pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berpoya-poya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah kehidupan dunia ini, kita selalu menemukan perbedaan status sosial di tengah-tengah masyarakat. Di dalam pergaulan kita manusia, ada status atau golongan yang disebut menengah ke atas, dan ada juga status dan golongan yang disebut menengah ke bawah. Di dalam bahasa Batak Toba, keadaan itu disebut saya dong do akan napugos nang namora di tonga-tongani hajal maun. Dang adong pardus-dusan nguluon, adong napugos adong namora. Namora boy gawi pugos, napugos boy gawi mamora. Ima istilah na pinakinelak Batak taringo tu parnguluonon. Orang kaya biasanya mempekerjakan orang miskin, sedangkan orang miskin selalu mencari pekerjaan kepada orang kaya. Perbedaan status ini sering menimbulkan masalah dalam masyarakat. Menjembatani kesenjangan sosial inilah yang menjadi PR, tugas utama para pemimpin. Karena kesenjangan ekonomi di tengah-tengah masyarakat dapat menimbulkan kecemburuan sosial hingga melahirkan konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itulah kampanye yang paling populer saat pemilu dan pilkada ialah kampanye tentang ekonomi kerakyatan. Ekonomi berbasis rakyat, sehingga jarak kesenjangan status sosial dapat diperpendek jika cita-cita yang ditawarkan itu benar-benar terwujud. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kekayaan yang disebut Yakobus dalam nas ini adalah menyangkut tentang kekayaan duniawi yang ditujukan sebagai peringatan kepada orang-orang kaya yang ada di dunia ini. Ketika ada di antara mereka yang berlaku adil, berlaku tidak adil,
terhadap para pekerjanya, dan supaya kekayaannya jangan sampai menjadi kutuk baginya. Peringatan ini ditujukan kepada orang kaya tetapi miskin dalam kerohanian. Jika melihat dengan sepintas saja, maka dalam nas ini ada hal yang bertentangan dengan logika kita. Logika kita manusia membaca ayat 1 ini menyebutkan, "Hai orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu." Logika kita mengatakan bahwa orang kaya tidak mungkin lagi menderita sengsara karena mereka sudah kaya, punya ini dan punya itu. Apalagi jika kekayaannya itu cukup sampai dengan generasi yang ketujuh, maka orang tersebut tidak mungkin lagi menderita sengsara. Kata sengsara dan menderita sepertinya cocok disampaikan kepada orang-orang miskin di dunia ini. Oleh sebab itu, timbul dalam hati kita untuk mencari tahu apa maksud Yakobus mengatakan, "Hai orang-orang kaya, menangislah dan merataplah." Maksud Yakobus tentang sengsara yang akan menimpa orang kaya itu adalah, bila orang kaya yang tidak dapat menikmati kekayaannya, tak dapat menikmati makanan dan dengan bebas, tidak dapat menggunakan pakaian mereka terlalu banyak, bahkan sampai busuk dimakan ngengat. Sementara dia tidak pernah mau menolong orang lain, tak pernah terpikir untuk menolong orang miskin yang ada di sekitarnya. Karena itu hidupnya gelisah, memikirkan banyaknya harta bendanya, sehingga tidur pun tak pernah pulas. Rasa khawatir selalu menghantui tiap-tiap hari. Inilah penderitaan orang-orang kaya duniawi yang miskin dalam kerohanian. Saudara-saudara sekalian, orang-orang kaya yang hanya memikirkan kekayaannya, biasanya ini selalu dihantui dengan kekhawatiran. Khawatir dirampok orang, khawatir ditodong orang, khawatir ditipu orang, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Karena itulah, jika orang kaya tidak menjadi orang yang menyadari bahwa kekayaan itu asalnya dari Tuhan, maka mereka bisa saja menderita kekhawatiran, bahkan harta bendanya tidak pernah membahagiakannya. Tambahan kesengsaraan dan penderitaan orang-orang kaya duniawi yang miskin dalam kerohanian adalah bila mana kekayaan itu diperoleh dari jalan yang tidak benar, misalnya dari korupsi atau dari hal-hal yang tidak benar, menipu, merampok, dan lain sebagainya. Juga sikap yang tidak memberikan upah yang pantas kepada para pekerja-pekerjanya. Kekejaman yang dilakukan orang kaya terhadap pekerjanya diibaratkan seperti karat yang memakan daging, seperti penyakit kusta yang belum ada obatnya sampai saat ini. Karena itu penyakit tersebut dianggap sebagai penyakit kutukan. Hal-hal seperti inilah yang mungkin akan terjadi kepada orang-orang kaya duniawi yang tidak menyadari bahwa itu asalnya adalah dari Tuhan. Kekayaan yang mereka miliki tidak menjadi berkat mereka buat kepada sekitarnya, sehingga mereka sendiri tidak menikmati kekayaannya itu sendiri. Yakobus melanjutkan bercerita tentang kekejaman orang-orang kaya duniawi, yakni mereka yang melakukan penindasan atau bahkan pembunuhan orang-orang benar, seperti perlakuan orang Yahudi terhadap Tuhan Yesus, atau Judas Iskariot yang mengkhianati Yesus demi uang. Yesus memberi kekayaan rohani kepada mereka, tetapi mereka justru mengejar kekayaan duniawi. Berarti kekayaan duniawi bukanlah menjadi satu jaminan kebahagiaan bagi seseorang, terlebih bila kekayaan itu diperoleh dengan cara-cara yang kurang baik. Karena itu saudara-saudara, ditekankan dalam khotbah ini, Kristen tidak anti dengan kekayaan, tidak alergi dengan kekayaan, bahwa kekayaan itu adalah pemberian dari Tuhan. Yang tidak baik adalah jika kekayaan itu orang perbuat menjadi angkuh dan sombong, tinggi hati, bahkan melakukan penindasan kepada orang-orang yang tidak punya. Seperti misalnya suruh bekerja tapi upahnya dipotong, dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, pada zaman sekarang ini mungkin saja terjadi bahwa orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin bertambah miskin. Hal itu dapat terindikasi dari perlakuan orang-orang kaya zaman ini, di mana sering terdengar PHK secara sepihak oleh pengusaha terhadap karyawan,
dan tidak punya pesangon. Ada lagi karyawan kontrak yang tidak jelas masa tuanya karena tidak ada pensiun atau jaminan hari tua lewat asuransi jiwa dan sebagainya. Oleh karena itu, khotbah ini mengingatkan kita semua agar kita mau memberi perhatian tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat, supaya tidak terjadi hal-hal yang bersifat diskriminatif dan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar dalam masyarakat. Jika kita diberi Tuhan kesempatan menjadi kaya, jadilah orang kaya yang menjadi berkat bagi sesamanya, supaya kekayaan kita membawa kebahagiaan bagi keluarga kita, membawa kebahagiaan bagi anak-anak kita, membawa kebahagiaan bagi kehidupan kita. Ingatlah bahwa pada dasarnya orang miskin adalah mitra orang-orang kaya. Tanpa pekerja, maka para pengusaha tidak akan dapat mengembangkan usahanya semakin baik, semakin besar. Karena itu orang kaya pasti membutuhkan orang miskin. Orang miskin juga membutuhkan orang kaya. Jadilah menjadi mitra kerja tanpa saling menyakiti, tanpa mau saling melakukan ketidakbenaran. Tetapi lakukanlah sebagaimana mestinya, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, supaya apa yang kita miliki menjadi kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Amin. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan telah mengingatkan kami bahwa saat Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menjadi kaya, supaya kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Tidak menjadi sombong, tidak menjadi angkuh, tidak menjadi melakukan ketidakadilan kepada masyarakat. Jadikan kami Tuhan menjadi orang-orang yang takut kepada Tuhan. Dan kami orang-orang percaya bukanlah anti kekayaan dan tidak alergi terhadap kekayaan. Tetapi saat kekayaan itu kami miliki, biarlah itu kami lakukan, membesarkan nama Tuhan dengan perbuatan-perbuatan sosial, perbuatan-perbuatan kasih kepada sesama kami, terutama yang ada di sekitar kami. Berkatilah firman-Mu Tuhan, supaya senantiasa hidup di dalam iman percaya kami, dan tolonglah kami untuk melakukannya di tengah kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.